Kalau itu terjadi di Jawa Barat, yang saya pernah jadi Kapolda di situ, izin saya pingsan di sini. Yang ditangkap tersebut, hasil keterangannya baru dibikin LP. Menurut ahli bagaimana dalam kepolisian? Ya itu udah amburadul ya. Itu mengapa? Apapun istilah yang digunakan, merampas kemerdekaan orang lain, membawa ke kantor, membawa ke suatu tempat, itu namanya sudah merampas kemerdekaan. Nggak bisa pakai istilah mengamankan. Di UHAP itu nggak ada istilah mengamankan. Itu bukan tertangkap tangan ya. Bukan. Mengambil kemerdekaannya sudah diambil, dibawa ke satu tempat, ya bukanlah. Dan ingat, tidak semua anggota Polri boleh menangkap. Tidak semua anggota reserse boleh menangkap. Yang boleh menangkap adalah anggota Polri masih aktif, kemudian berdinas di bidang reserse dan diberi surat perintah. Nah, kalau dalilnya untuk mengamankan, apanya yang diamankan? Sudah ada rekaman. Jadi jangan dicampur adukkan antara penangkapan dengan pengamanan. Nah, kalau mau pengamanan ya kayak ada peristiwa keramaian atau ada sidang kayak gini, ya ada anggota polisi berdiri di situ yang ngamankan dia, tapi bukan menangkap. Ya. Kami ingin tanya ahli, bahwa bila mana ada anggota polisi yang melakukan seperti yang saya sebutkan tadi, apakah kepolisi tersebut hanya melanggar kode etik? Ya, kalau dia sudah diduga ada kekerasan terhadap yang diamankan tadi, ya. Bukan hanya kode etik, kalau sudah melakukan kekerasan itu pidana. Tergantung tingkat kekerasannya. Kalau bisa kena 351, bisa kena 352. Dan apabila dilakukan oleh anggota Polri itu harus diperberat. Dan ingat, Indonesia punya sudah ratifikasi konvensi internasional tentang anti penyiksaan. Karena dulu tahun 2002 berapa itu 12-an kita termasuk negara yang dikucilkan di dunia karena kita tidak meratifikasi masalah itu. Dan di Indonesia dikenal sebagai masih terjadi kekerasan-kekerasan oleh aparat. Nah, makanya kita meratifikasi itu. Jadi harus betul-betul itu dihargai gitu ya. Menurut pengalaman ahli dalam berdinas di kepolisian khususnya reserse, satu peristiwa tindak pidana apalagi diancam dengan hukuman mati, ya, maksimalnya dan minimalnya seumur hidup, dalam hal ini pasal 340 pembunuhan berencana, apakah harus disarankan atau kepolisian biasanya menawarkan untuk didampingi penasihat hukum kepada yang ditahan, yang diamankan? Tidak disarankan, tapi wajib hukumnya. Itu diatur di dalam UHAP. Kalau tidak dilakukan gitu, maka hasil pemeriksaan itu batal demi hukum. Dan sudah beberapa putusan pengadilan, ya, ingat, beberapa putusan pengadilan membatalkan dan membebaskan terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas. Dan pemeriksaan awal tidak didampingi, maka batal demi hukum. Itu amanat undang-undang loh. Menurut ahli, bila mana ada satu peristiwa pidana seperti yang tadi saya sampaikan, diamankan oleh salah satu anggota kepolisian tapi bukan yang berkewenang, berwenang, bukan diamankan ya, kita jangan mengkaburkan istilah, ditangkap. Ya, ditangkap ya. Ya. Nah, ditangkap oleh polisi yang tidak berwenang karena tidak dilengkapi surat ya, perintah untuk penangkapan. Lalu mengadakan interogasi sendiri, ya diduga ada tadi penganiayaan sendiri tadi itu ya, untuk mendapatkan pengakuan dari yang ditangkap tadi ya, dan kemudian dibuatkan LP, lalu dalam tempo 24 jam ya, kurang dari 24 jam, misalnya satu peristiwa ditangkap di pukul 16.00 ya, lalu si tersangka itu dilakukan interogasi, lalu 18.30 dibuatkan LP,
pukul 20 sudah naik sidik, sudah ada sprintnya, pukul 21, 22 sudah keluar sprint penangkapan. Si yang ditangkap itu masih ada di kantor polisi semua. Ini bukan peristiwa tertangkap tangan nih, ya. Lalu pukul 1 dan pukul 02 dini hari sudah diperiksa sebagai tersangka, ya, dan dilanjutkan terus proses itu kurang dari 12 jam bahkan. Itu menurut ahli di dalam kepolisian apakah wajar, apakah diperbolehkan? Didampingi oleh pengacara? Tidak. Tidak ada. Ini bukan tertangkap tangan ya, itu LP. Ya, jadi ditangkap dulu baru bikin LP. Mudah-mudahan yang ditanyakan oleh penasihat hukum ini adalah ilusi kasus ya. Semoga tidak terjadi di Indonesia ya. Ya, mudah-mudahan ahli. Kalau ini terjadi di Indonesia dan terjadinya di Jawa Barat, dan saya pernah jadi Kapolda Jawa Barat, saya pingsan di sini. Jadi jawaban saya cukup itu. Ya karena salahnya udah banyak benar ya. Nangkap tidak punya surat perintah, bukan pada bagiannya, tidak didampingi advokat atau penasihat hukum atau pengacara, kemudian dipukul, kemudian di macam-macam lah yang menyedihkan. Kalau itu terjadi di Jawa Barat, yang saya pernah jadi Kapolda di situ, izin saya pingsan di sini. Jadi nggak benar lah itu. Nggak benar ya ahli ya. Ya mudah-mudahan ini didengar oleh polisi seluruh Indonesia ya. Walaupun saya pensiun, saya ini Polri. Darah saya Polri, sampai hari ini saya masih digaji oleh Polri dengan pensiun. Jangan dicontoh kalau yang seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya di Jawa Barat ya ahli ya. Ya. Jadi seluruh Indonesia mudah-mudahan ini tidak terjadi. Sungguh ironis ya. Ya kalau itu benar Pak Kapolri harus dengar. Pak Kapolri itu junior saya gitu. Saya tidak pernah menjadi senior mengajarkan yang itu. Jadi kalau tadi kita kembali ke awal, dalam kasus kami sebagai penasihat hukum ya, sebagai advokat, biasanya kalau kami melaporkan sesuatu Pak ahli ya, itu menunggunya bahkan ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang kadang ya saking lamanya kami lupa gitu ya, karena nggak naik-naik. Jadi ada yang kurang 12 jam begitu cepat dari laporan polisi sampai kepada pemeriksaan sebagai tersangka ya, ditangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.